Furkon, aye. Jadi ganteng. Kita makan bertiga kali udah. Iya. Dia handle ala. Boleh duduk. Lagi ngapain sendirian? Lagi mikirin hubungan kita aja. Hubungan kita kan baik-baik aja, ngapain mesti dipikirin lagi? Itu kan menurut kamu. Aku ngerasa makin hari kayaknya kita tuh makin jauh. Kita makin gak peduli satu sama lain. Kerjaan kita berantem terus tiap hari. Aku mikir kayak buat apa gitu. Berarti kamu juga udah sadar gitu bahwa kamu juga ngediemin aku juga gitu, diam-diaman gini. Kamu tuh masih gak ngerti ya, aku tuh diemin kamu karena ada sebabnya. Kamu tahu nggak aku nggak suka sama Devi? Begitu juga sama Michiko kemarin. Oke, berarti juga kamu ada Ferry juga kan? Kamu tuh kenapa sih? Kenapa tiap kayak gini aku nyalahin kamu terus kamu nyalahin aku balik? Ya karena memang kejadiannya seperti itu. Oke, kalau memang sekarang kamu udah menganggap aku dekat-dekat sama Michiko ataupun sama Devi, oke, itu memang kejadian seperti itu. Cuman aku udah tegaskan dan udah klarifikasi jauh-jauh hari bahwa aku tuh gak ada hubungan apapun atau lagi hubungan percintaan sama mereka. Yang kamu lakuin selama ini tuh cuman bikin aku kecewa, aku sedih. Aku nggak ngerasa kamu punya aku gitu loh. Kenapa kalau emang kamu gak terima aku kayak gini sekarang, Kamu kenapa berubah, pada saat itu Ian. juga kamu gak berubah. terima aku, gak usah terima berubah, aku? Kamu ngerti nggak? Dulu tuh kamu nggak begini. Dulu aku marah-marah. Pas udah masuk ke rumah ini kenapa kamu jadi begini? Pertama aku marah-marah. Deket-deketin cewek lain, bikin ketawa cewek lain. Sementara kamu bikin nangis di sini. Menurut kamu aku itu banyak salah. Menurut kamu itu terlalu banyak minta maaf. Menurut kamu yang aku bilang kamu salah, tapi menurut kamu nggak salah, aku minta maaf. Terus kalau aku posesif juga aku minta maaf. Dan kamu juga pernah bilang kan kalau kamu butuh bersosialisasi di rumah ini. Mungkin aku bukan orang yang paling baik buat kamu sekarang. Aku juga, jujur aku capek. Dan aku juga nggak mau lihat kamu terus-terusan minta maaf sama aku. Terus nggak enak juga sama teman-teman yang lain kalau tiap hari tuh kita harus berantem. Aku juga nggak mau tiap hari nangis di sini. Aku tuh udah capek. Oke, kalau menurut kamu udah capek, tapi dari aku pribadi aku nggak pernah ngerasa capek. Malah aku pengen terus-terusan berjuang demi kamu. Ya, sekarang di sini posisinya yang enak itu kamu. Ya jelas aja kamu nggak capek. Yang harus capek ngeliatin kamu deket-deket sama cewek lain tuh aku. Mungkin aku memang harus banyak belajar. Aku juga harus banyak belajar. Tapi di sisi lain ketika aku berhubungan sama kamu, berjalannya waktu, aku ngerasa aku ada perubahan di diri aku. Pertama, aku bisa nahan emosi. Aku nggak bisa kurangin bentak-bentak aku sama orang lain. Oh, kamu lupa kemarin? Kamu berantem sama Kagumai kayak gimana? Dan itu posisinya ketika kita udah jarang ngobrol. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kamu lebih pilih ngobrol sama orang lain kalau memang menurut kamu aku bawa pengaruh positif buat kamu? Kenapa kamu nggak quality time aja sama aku terus? Nggak mau? Nggak usah. Nggak usah, Rian. Udah cukup. Aku juga nggak mau lihat kamu terus-terusan begitu. Kamu nggak sepenuhnya salah kok. Aku juga punya salah sama kamu. Mungkin aku nggak bisa ngertiin kamu. Mungkin kamu orangnya memang cuek dan aku nuntutnya terlalu banyak. Aku kan orangnya manja, seperti yang kamu bilang. Aku tuh childish, maunya diperhatiin terus. Dan mungkin memang aku nggak cocok buat kamu. Dan mungkin emang kita tuh nggak cocok. Jadi kita break. Dan aku memang lebih. Oke, jadi menurut kamu kita break dulu gitu? Dan aku memang lebih senang untuk jadi teman kamu dengan treatment yang kamu perlihatkan selama ini. Kok kayaknya aku ngerasa aku jadi pacar kamu, tapi kok treatmentnya
kayak nggak pacar gitu. Jadi kita break dulu ya. Udah, oke. Oke, aku hargain kita break, tapi please jangan pernah nangis lagi. Lupakan kalau memang aku terus-terusan nyakitin kamu. Tapi ternyata kalau memang itu nggak bisa dilupakan dan tetap membekas di hati kamu, aku bisa apa? Cuma dari hatiku, dari hati yang paling dalam, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku banyak nyakitin kamu, aku kurang care, aku kurang peka semuanya. Oke, aku sadar sekarang. Please gak usah nangis-nangis lagi, oke? Oke. Kalau emang kamu break, Maafin aku ya. kamu fokus dulu ke strategi kamu yang kamu punya. Pesan aku, jangan pernah percaya sama semua omongan yang orang-orang di sini. Aku boleh peluk kamu dulu? Kalau ada apa-apa terus, kalau anggap aku teman di sini dulu. Kalau di sini aku akan belajar dan mungkin sekarang juga aku akan lebih fokus bagaimana aku bisa tetap stay di sini, bagaimana aku bisa fighting di sini. Aura itu fresh, santai. Muka lo kelipet udah kayak tiker. Ada apa? Sorry sih, gue juga mungkin agak... Ya emang gue sekarang saat ini gue memang perlu untuk bicara. Ya... Sini. Apa? Selalu pada berdua di situ. Sini. Yohana? Kenapa lu? Putih kenapa? Ribut lagi? Gak tahu. Ribut lagi? Gue break sama Yohana. Ya, dia putus. Nggak Break, putus. break, istirahat. Vakum. Hiatus. Iya. Hai. Nah, duduk. Lagi pada ngumpul? Ikutan dong. Ya kan? Gabung ya. Ini gabung. Oh, ada apa Rian? Nangis tuh. Kenapa? Udah gede Enggak. masih nangis aja, kenapa? Gue tadi denger break gimana? Ceritanya gimana coba? Ya mungkin selama ini tuh gue terlalu banyak nyakitin Yohana tanpa gue sadarin. Jadi kita berdua intinya perlu waktu untuk saling mengintrospeksi diri, saling belajar. Jadi tadi Yohana memutuskan untuk sementara ini kita break dulu. Hah, emang kamu nggak jelasin tadi ke dia? Kita udah jelasin, tapi ternyata makin kesini kita malah semakin renggang, mencoba gak pernah sehari waktu itu pernah gak teguran, sampai bener-bener yang ya kayak hari ini aja tadi pagi kan dia lebih fokus di respon sama chat Kelvin apa. Apa mungkin itu alasan dia saja Rian minta break? Bisa Ya kan? jadi. Mungkin dia pengennya ke cowok lain, bisa jadi. Iya. Masa Rian nggak salah terus dia minta break, kan aneh banget. Ya, sekarang saatnya mungkin gue harus fokus ke bener-bener fokus kompetisi ini. Nah, lu buktiin kalau lu fokus. Ini perihal tentang hukuman tadi, tentang cucian dan tentang Saat kubu Rian sibuk membahas kandasnya hubungan Rian dengan Yohana, kubu lain sedang sibuk mengatur strategi agar tetap kompak dan bertahan di Serambi. Buat Mbak Nada, komandan, ini kan kita kan satu kubu, satu geng. kita satu tim. Satu tim. Ya. Jadi kayaknya kalau dilihat tim lain kita jadinya kayak rusak kalau ribut. Iya, Bener nggak? memang. Kalau hal sepele jadi ribut tuh kayaknya apa? Nggak apa ya? Nggak ada arti gitu loh. Tapi Buat gini, apa? bodyguard. Tadi si Mbak nanyain kenapa saya hukum dia, ya kan? Kalau saya nggak menghukum dia, itu terlalu kelihatan kalau saya satu klub sama kalian. Ngerti nggak? Nggak Ya, gitu sih, nggak Nih. bisa jadi. Cuma Dendi, kamu harusnya juga tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada Nada. Tapi dengerin dulu ya, dengerin dulu. Mereka itu bukan klub kita, bukan kubu kita. Kalau aku nggak
ngasih hukuman sesuai, nanti mereka ngelunjak. Nanti mereka bisa nyerang kita. Saya nggak mau loh di depan mereka saya kelihatan lemah. Ngerti nggak maksudnya? Iya, cuman di sini kan memang seorang komandan itu harus berlaku adil. Iya. Cuman harusnya tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada Nada. Dan logikanya itu hukuman yang tidak boleh dilakukan di area olahraga. Tapi saya udah kurangin, ada. Tetap aja komandan. Udah, itu memang nggak boleh. jangan protes. Aku boleh ngomong lagi ya sebentar ya, Komandan. Mbak Sok Nada. jelasin nggak Rade? Gini ya, aku ngomongnya langsung intinya aja. Komandan, kalau misalkan Nada sebagai Mbak, itu memang dia mempunyai, kalau menurutkan ya, pertama mempunyai hak untuk mengurus dapur, logistik, dan tugas-tugas utama dia. Satu, artinya Mbak Nada memang dia mengerti, memahami aturan-aturan tugas-tugas dia. Kedua, untuk Mbak Nada, komandan artinya di rumah ini adalah orang yang paling tinggi. Yang mana nggak hanya Mbak, nggak hanya saya sebagai bodyguard, tapi semua penghuni harus patuh dan hormat terhadap komandan. Kak Gumai, Apalagi, maaf, ya? bisa pindah duduk nggak? Kemana? Kak Gumai, sini aku di situ. Oke, boleh. Silakan. Nah, jadi Benar, bodyguard jangan jauh-jauh dengan saya di sini. Jadi kalau dari aku langsung pada intinya, Komandan, Mbak silakan. Nada. Mbak Nada kan sebagai Mbak sudah punya tugasnya dan aturannya. Mbak Nada memahami tugas dia sebagai Mbak, urusan dapur, logistik, cucian, dan lain-lain. Artinya, Komandan, maaf, saya harus kasih saran nih Komandan. Serahkan semua ke Mbak Nada. Pertama, kedua, untuk Mbak Nada, saya dan semua penghuni di sini harus hormat dan patuh terhadap pemimpin yang paling tinggi ialah Komandan Dendi. Pada intinya, Komandan Dendi dan Mbak Nada sekarang adalah satu tim. Kita buat kubu untuk ngelawan orang-orang yang kita koalisikan, yang kita rencanakan dari kemarin-kemarin. Intinya saling koordinasi sih. Betul, Ya. jangan ada perdebatan lagi mulai besok gitu Ya. kan ya. Kalau misalkan kalian debat, padahal kalian satu tim, nanti dilihat kubu seberang, ini kenapa nggak kompak, ini kenapa satu lagi nih bocah. Kenapa sih? Kenapa sih? Baik, baru keluar tuh. Siapa sih? Ke dalam yuk. Ya udah masuk. Masuk dulu, masuk. Yuk. Ya tapi Udah tadi selesai yuk. bener ya, Deal ya, Deal ya, Deal ya, Deal ya, Dendi. Iya.